Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian saat ini? Bu Andri harap kalian semua dalam keadaan sehat. Bu Andri senang loh bisa berjumpa lagi dengan kalian. Saat ini kita akan belajar PK2T. Yo, siapa yang masih ingat apa kepanjangan dari PK2T? Ya, betul. PK2T adalah pendidikan, karakter, Kristiani, Tirta Marta. Saat ini kita akan belajar karakter yang kelima, yaitu memilih dan melakukan perbuatan yang baik. Sebelum kalian belajar, kita akan bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih Bapa atas kasih karuniamu ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kesehatan, atas orang tua, dan semuanya ya Bapa. Meskipun pada saat ini ya Bapa, kami sedang berada di rumah. Ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai, akan memberkati ya Bapa, selama kami belajar PK2T ini. Ya Bapa, biarlah apa nanti yang akan kami pelajari bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini ya Bapa, doa dan sembahyang kami. Amin. Mari anak-anakku, kita menyanyikan lagu pujian ini dengan judul Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang Tirta Marta BPK Penabur Cinere, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nah, sekarang kita mau membahas sebuah materi yang kita kenal sebagai PK2T. Kali ini kita mau membahas tentang internet dan media sosial. Mengenai topik internet dan media sosial ini, tentunya anak-anak remaja seperti kalian itu lebih tahu dan lebih mempraktekkannya dalam hidup kalian sehari-hari daripada kami, Bapak Ibu guru, gitu ya. Jadi sebenarnya kalian sudah tahu apa sih yang menjadi minus plus dari internet dan media sosial. Tapi tidak ada salahnya kita bahas ini lagi pada hari ini. Anak-anak, kalau diingat-ingat, internet ini memang sebuah penemuan yang luar biasa hebat. Dulu, sebelum ada internet, kehidupan itu kadang-kadang terasa sangat sulit. Misalnya saja, ini yang paling simpel. Ketika kamu mau memberikan pesan kepada orang yang jauh, itu gimana caranya dulu sebelum ada internet dan smartphone seperti ini? Ada yang namanya mengirimkan surat lewat pos. Mungkin kalian sudah nggak pernah kenal lagi. Dulu saya waktu masih kecil masih sempat merasakan bagaimana mengirim surat lewat pos. Bayangkan, ketika kalian mau menulis surat, memberikan pesan ke orang lain, itu kalian harus menunggu berhari-hari untuk sampai ke sana. Ketika mereka baca di sana, mereka mau membalas, mengirim surat lagi, tunggu lagi berhari-hari lagi. Bayangkan, itu sangat susah sekali. Tapi sekarang dengan adanya internet dan smartphone, itu semua dimudahkan. Kapanpun kalian mau mengirimkan pesan, saat itu juga bisa kalian kirim dan diterima oleh orangnya.
lewat WA, dulu ada lewat BBM, sebelumnya lagi lewat SMS, dan lain-lain. Jadi gampang banget dengan adanya internet ini. Lalu misalnya yang sekarang lagi banyak juga transportasi. Dengan adanya internet, ojek online, ada mengirimkan makanan online, membeli paket online, itu gampang sekali. Kamu mau beli barang tinggal di rumah, ada internet, selesai. Nanti dikirim, kamu tinggal bayar. Gitu ya. Gampang banget sekarang. Misalnya dulu kalau kamu mau naik ojek, kamu harus jalan kaki dulu ke ujung sana untuk cari ojek baru dapat. Sekarang kamu tinggal di depan rumah udah bisa dapat, gitu ya. Lalu untuk anak-anak yang suka olahraga misalnya, dulu saya suka sepak bola dan basket. Kalau saya mau tahu skor tim yang saya suka, saya harus menunggu kapan disiarin di TV atau di koran. Misalnya mereka mainnya hari ini, saya bisa dapat skornya itu bisa 3 hari kemudian, tunggu korannya terbit atau tunggu disiarkan di berita di TV. Tapi sekarang, dengan adanya internet dan media sosial, wah, timnya lagi bertanding, kita sudah bisa tahu skornya. Apa yang terjadi di sana, siapa yang cedera, siapa yang mencetak gol, kita tahu semua. Itulah kehebatan internet. Bahkan kita bisa menontonnya live, kapanpun, dimanapun kita mau. Satu lagi, ini ada yang disebut media sosial yang kalian semua tahu. Ini contoh-contohnya, kita lihat ada apa aja, pasti kalian semua tahu. Oke, kita lihat ya. Coba sebutin satu-satu apa aja itu. Tuh, ya kan? Banyak banget. Siapa yang punya akun ini lebih dari 1 atau lebih dari 2, bahkan lebih dari 3? Ya itulah. Memang anak-anak remaja seperti kalian ini yang sangat fasih menggunakan internet dan media sosial gitu. Nah, lewat media sosial ini kita pun dimudahkan bisa bertemu teman yang sudah lama tidak ketemu, tahu-tahu ketemu di Facebook, tahu-tahu ketemu di Instagram, tahu-tahu ketemu di Twitter, dan lain-lain. Kita juga bisa menonton apapun yang kita mau lewat YouTube, mengupload ekspresi yang kita punya. Kita mau bernyanyi, kita mau membuat tutorial, kita mau meliput, kita bisa menguploadnya di YouTube. Ya itulah anak-anak, internet dan khususnya media sosial itu membawa dampak yang sangat positif untuk kehidupan kita. Memudahkan hidup kita, sangat bermanfaat, membuat semuanya praktis, menjadi cepat dan mudah. Tapi, seiring berkembangnya teknologi, ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, apa itu? Misalnya dalam dunia internet, dalam dunia perbankan atau keuangan, itu sering kita dengar ada yang namanya hacker-hacker yang berusaha membobol data, membobol akun bank orang, membuat virus untuk mencuri data, dan lain-lain. Itu adalah kejahatan yang berkembang seiring berkembangnya teknologi. Nah, dalam dunia media sosial juga demikian. Kita tahu, secara sadar ataupun tidak sadar, media sosial itu membawa dampak yang positif dan juga negatif untuk kehidupan kita. Misalnya saja, ketika kamu membuka Instagram, kamu melihat postingan orang lain. Biasanya kan, orang kan posting yang bagus-bagus nih, yang indah-indah, yang tampaknya keren, yang tampaknya membahagiakan. Sadar nggak? Kalau seringkali kita ketika melihat itu, terlalu lama melihat postingan orang di Instagram, akan muncul dampak-dampak negatif. Pertama, misalnya kita merasa iri hati. Kita pengen kayak mereka. Kita sirik. Kita mau juga berlibur ke tempat yang mereka tuju. Kita mau juga punya barang yang kayak mereka punya, yang mereka posting di Instagram, atau di Facebook, atau di Twitter, dimanapun itu. Dampak yang kedua, secara psikologis juga, biasanya orang akan merasa minder ketika melihat postingan orang yang lebih hebat daripada dia. Kita biasanya akan merasa lebih rendah diri. Wah, orang itu lebih hebat dari saya nggak bisa kayak dia, maka saya tidak terlalu beruntung dibandingkan dia. Nah itu, ada perasaan iri dan perasaan minder yang muncul ketika kita melihat postingan-postingan orang di media sosial. Padahal nih, menurut penelitian, apa yang diposting orang di media sosial, sebagian besar tidaklah mencerminkan kehidupannya yang sebenarnya. Tentu orang-orang akan memposting sesuatu yang tampak membahagiakan dan tampak menyenangkan. Sangat jarang ditemukan orang konsisten dengan rela hati memposting hal-hal yang menyedihkan, atau hal-hal yang memalukan, atau hal-hal yang membuat dia merasa bodoh, merasa tidak berharga, dan lain-lain. Orang cenderung akan menampakkan yang baik-baik saja dari dirinya di media sosial. Oke? Jadi apa yang diposting di media sosial itu seringkali tidak mencerminkan sepenuhnya kenyataan diri orang yang memposting itu. Biasanya dia akan sortir nih yang baik-baiknya aja, yang keren-kerennya aja yang diposting, gitu ya.
Lalu ada lagi dampak negatif media sosial yang sangat-sangat membawa dampak buruk kepada orang lain. Dulu, di zaman saya sekolah, ketika kita mau berbuat jahat atau membuli orang lain, kita perlu power yang besar. Kita perlu terkenal supaya banyak teman dulu. Kita perlu tenaga yang besar, badan yang besar. Kita perlu tenar dan populer. Barulah kita membuli orang-orang yang kita anggap lemah. Itu yang terjadi dulu. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, itu semua nggak perlu lagi. Kita bisa menyakiti orang dan membuli orang lain hanya bermodalkan kuota internet dan 2 jempol kamu. Udah, bisa. Dulu orang harus pakai fisik, harus memukul, harus apa. Sekarang nggak perlu. Tinggal modal internet dan jempol. Kita bisa mengetik hal-hal yang jelek tentang orang lain. Kita bisa memfitnah, kita bisa menyebarkan hoax. Kita juga bisa mempermalukan orang. Kita bisa memposting hal-hal yang memalukan tentang orang lain. Dan ini kenyataan. Ini tidak berlebihan. Ini sudah sering terjadi dari skala yang kecil, hal-hal yang sepele sampai yang besar. Misalnya saja ketika kamu chatting. Pernah nggak kamu chatting membuli satu orang dalam grup gitu ya? Kamu menyerang satu orang dengan teman-teman yang lain. Itu sudah sebuah tindakan bully dalam media sosial yang terjadi. Istilah kerennya adalah cyberbullying. Atau ada contoh lain yang lebih kejam nih kasusnya. Foto orang lain yang dia nggak suka, dia posting. Dan itu menjadi bahan tertawaan untuk orang lain yang melihat. Kejam ya? Ada juga yang memposting screenshot chattingannya dengan orang lain. Dan isinya tentu mempermalukan salah satu orang. Ini juga masuk dalam kategori tindakan cyberbullying. Ada sebuah contoh kasus yang sangat ekstrim. Ketika anak-anak remaja melakukan cyberbullying, dan dampaknya sangat-sangat fatal. Kalau biasanya korban cyberbullying itu mengalami depresi, mengalami malu, mengalami rasa minder untuk bertemu di lingkungannya, ada kasus-kasus tertentu yang dampaknya sangat buruk. Bahkan para remaja itu bisa melakukan tindakan bunuh diri, dan ini terjadi. Coba aja kamu browsing di internet, misalnya ada Amanda Todd, itu kasus yang terkenal ya. Saking dia depresi, dia melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, bahwa dia bunuh diri. Itu adalah akibat yang negatif dari penggunaan media sosial yang salah. Media sosial bisa dilakukan untuk menyakiti orang lain, bisa dilakukan untuk melakukan cyberbullying dari kejauhan. Dari tempat di mana kita berada, kita bisa menyerang orang yang jauh di sana. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Jadi sebenarnya media sosial dan internet itu adalah alat yang positif atau negatifnya tergantung si pengguna. Sama seperti pisau. Ketika kamu menggunakan pisau buat yang baik, bisa untuk motong-motong bawang, motong sayur, motong daging, dan lain-lain. Itu bagus. Itu memanfaatkan pisau dengan positif. Tapi bisa juga untuk yang salah. Banyak orang pakai pisau yang sama untuk merampok. Yang seharusnya pisau dibuat untuk memotong-motong di dapur, dia buat untuk merampok. Bisa aja. Gitu ya. Jadi internet dan media sosial itu bisa berdampak positif dan negatif tergantung penggunanya, tergantung kita semua, gitu ya. Itulah minus plus dari penggunaan media sosial dan internet pada masa sekarang ini. Tentu kita sebagai remaja Kristen tidak mau masuk ke dalam kategori orang-orang yang menggunakan media sosial dan internet dengan salah. Apalagi kita anak-anak SDK Tirta Marta selalu diajarkan untuk menjadi anak yang taat, tanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain. Tentu kita tidak ingin menjadi bahan omongan orang karena kita menggunakan internet dengan salah. Tentu kita tidak mau menjadi contoh yang buruk untuk orang lain dalam penggunaan internet dan media sosial. Lalu, apa konkretnya yang harus kita lakukan? Sederhana saja. Misalnya ketika kamu chatting di dalam grup, jangan ikut-ikutan teman yang sedang menyerang satu teman. Gak usah komentar kalau itu terjadi. Lalu kamu juga bisa memposting di status kamu hal-hal yang baik, yang positif, dan membangun ketika orang lain membacanya. Bukan hal-hal yang iseng, yang memalukan, yang menyudutkan orang lain, yang menghina, atau menjadi ajang baper-baperan. Percayalah, orang ketika melihat postingan kita akan bisa membaca seperti apa sih diri kita. Ketika orang banyakkan mengeluh di status, pasti orang lain yang baca bisa melihat, wah orangnya taunya seperti ini. Gampang mengeluh, gampang putus asa, tidak semangat, tidak beriman kepada Tuhan. Ya, itulah pembahasan singkat kita mengenai internet dan media sosial. Tentu ini hanya sebagai pengantar saja.
sebagai pengingat kembali untuk kita bagaimana sih kita menggunakan internet dan media sosial. Bagaimana sih orang melihat kita di dalam dunia media sosial. Semoga kita semua di sini, anak-anak Tirta Marta, bisa menjadi pancaran terang dan kasih Kristus dimanapun kita berada, termasuk di media sosial yang kita gunakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jere bagaimana manfaat internet. Tetapi ternyata internet juga punya dampak yang negatif jika kita tidak menggunakannya dengan bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa menggunakannya dengan bijaksana. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan tentang manfaat internet dan dampak negatif juga positifnya. Kiranya Allah menolong kami untuk menggunakan internet untuk bermedia sosial dengan bijaksana, supaya apa yang kami lakukan sungguh berguna untuk hidup kami, juga untuk orang lain, dan terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan, tolong kami mempunyai hati yang bijaksana. Jika sebentar lagi anak-anak-Mu akan melanjutkan kegiatan, kiranya Engkau memberkati dan menolong mereka, supaya mereka dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itu tadi anak-anak penyampaian materi PK2T hari ini. Kiranya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.